tambahan biar nanti bisa ini bisa didengar ulang gitu ya di sela-sela waktu karena kalau tidak terikot itu ketumpuk-tumpuk atau bisa lupa dengan tugas-tugas kita kuliah-kuliah sampean yang lain gitu ya. Baik, walaupun untuk kuliah yang lain juga penting kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang kelas B saya bertugas dari pertemuan 1 sampai 8. Itu UTS sampai UTS ya. Kemudian untuk pertemuan terakhir menjelang UAS itu berarti Prof. Herman 4 kali pertemuan, kemudian saya tambah 3 kali pertemuan lagi. Itu untuk mahasiswa kelas B ya. Bentar. Mahasiswa kelas B. Benar ya, yang kelas B itu tertera nama saya sama Prof. Herman saja ya. Saya mau cross check. Ada yang bisa mengetahui itu? Iya Bapak, benar. Hanya Prof. Oke. Herman dengan Bapak. Oke. Kalau memang seperti itu begini. Lah, rencana saya Pak Kosim 1 sampai 8 ini saya sudah merencanakan untuk pertemuan 1 sampai 8 itu 8 memang dipakai untuk UTS. Tapi kalau misalkan dalam masa seandainya kalau dalam masa tidak pandemi gitu, itu pameran. Karena saya memang menekuni di bidang mata kuliah kehidupan tingkat sel ini juga untuk sampai pada tataran sekolah saya nanti, penelitian saya gitu ya. Jadi penelitian sekolah saya Pak Kosim yang S3 itu rencananya juga mengambil mata kuliah ini. Sehingga sekarang saya informasikan dari awal bahwa mata kuliah ini saya sampaikan dalam kerangka penelitian kecil-kecilan gitu ya. Penelitian kecil-kecilan dari pertemuan 1 sampai 8. Itu untuk teknisnya ya, teknis pembagian waktunya. Terus untuk RPS sudah tertera di situ bunyinya seperti itu. Artinya tidak saya baca ulang. Semuanya sudah jelas di situ. Cuman ada pembaruan dalam konteks ini. Karena sifat daripada materi kehidupan tingkat sel ini lebih banyak bacaan ya. Bacaan dan apa ya istilahnya? Textbook ya, textbook oriented gitu loh. Lah, sementara mensikapi perkuliahan modern itu tidak textbook oriented tetapi juga kontekstual gitu ya. Berkecenderungan textbook kalau kemudian materi itu atau istilahnya tema-tema yang diberikan kepada mahasiswa itu hanya bersifat understanding ya, pemahaman, maka kalian itu melakukan yang namanya reproduksi, bukan produksi. Reproduksi itu istilahnya materinya sudah ada, kemudian kalian disuruh memahami plek-teplek
sama persis seperti apa yang ada di textbook, dan itu bagi saya sangat boring ya, memberatkan. Makanya di dalam pembaruan mata kuliah ini bahan bacaan tetap disediakan oleh Pak Kosim ya, termasuk ini tadi flipped classroom tadi, minimal bahan bacaan sudah Pak Kosim berikan lah. Itu kalau sampai sempat membaca ya harusnya sempat dibaca gitu ya. Lah, untuk mata kuliah dalam kerangka mata kuliah KTS ini yang Pak Kusim sampaikan dalam kerangka uh, skema penelitian kecil-kecilan ini 1 sampai 8 kali 8 pertemuan itu saya isi dengan tugas proyek. Tugas proyek itu karena tujuan di situ ada judulnya ya. Di buku ajar mahasiswa itu ada judul penelitian saya yang artinya mengukur kemandirian dan kolaborasi mahasiswa, kemampuan kemandirian dan kemampuan kerjasama, kolaborasi mahasiswa. Karena itu dipentingkan di dalam era 4.0 ini ya, era 4.0 ini. Bagaimana orang itu nanti dipaksa untuk mandiri dalam segala hal, baik apapun itu mandiri, dan sekaligus setelah mandiri dikolaborasikan, kerjasama. Artinya begini, tidak mungkin seseorang itu melakukan kerjasama tanpa memiliki kemampuan kemandirian yang tinggi. Terus apa yang dikerjasamakan? Wong secara pribadi kemandirian belajar daripada setiap individu untuk berkembang memenuhi kapasitasnya masing-masing yang telah Tuhan berikan sebagai seorang dewasa itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya sebagai orang dewasa kan harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu sebagai fungsi-fungsi tertentu. Nanti kan perjalanan hidup kita kan sampean tidak hanya statusnya mahasiswa terus menerus kan begitu, akan menjadi seorang ibu, akan menjadi seorang bapak kan gitu, sehingga kebutuhan bekerja dan lain sebagainya itu menjadi keniscayaan yang harus sampean alami kan gitu. Itu seputar teknis pertemuan 1 sampai 8 dan rencana penelitian. Kemudian lanjutnya dari 8 pertemuan yang terpakai efektif itu, Pak Kosim merencanakan untuk penyampaian topik materi, karena itu saya sudah menggunakan model ya. Ini saya informasikan secara oral saja dulu. Modelnya kan model bonek, laku bonek. Maknanya apa? The best on experiential learning. 5N plus 1G. 5N plus 1G. Apa itu? 5N itu ini kan modelnya yang Pak Kusim sampaikan. Sehingga kerangka penyampaian pertemuan 1 sampai 7 itu sesuai dengan kerangka model itu sendiri. Yang untuk penyampaian topik, memotivasi dan menyampaikan topik, seluruh topik, karena sifatnya adalah pelajaran mandiri, sehingga saya bergeser fungsinya, tidak sebagai teacher center, ya, jadi sebagai fasilitator, bergeser saya fungsinya. Memang seharusnya seperti itu, tidak teacher center tapi student center kan. Kalau student center berarti memberikan peran mahasiswa untuk belajar lebih dominan. Apa maknanya? Sehingga saya mengambil
pembagian pertemuan 1 sampai 2 itu satu hari ini itu murni penyampaian materi yang memang dibutuhkan. Dan besok ada satu bahan ajar lagi yang akan Pak Kosim sampaikan. Ini bahan ajar yang pertama. Lah, LKS-nya itu akan Pak Kosim berikan di pertemuan 3, 4, 3 dan 4. Bisa pertemuan kedua, tapi pelaksanaan sampai mengerjakan LKM-nya, bukan LKS ya, LKM-nya itu di pertemuan 3 dan 4. Pembelajaran mandiri dan kolaborasi yang Pak Kosim tuntut di dalam kerangka penelitian mikro ini, penelitian kecil-kecilan ini, sifatnya sederhana. Artinya kontennya adalah melatihkan bagaimana sampean dapat meningkatkan kemandirian belajar sama kolaborasi. Lah itu apa yang dimandirikan? Ya diberikan tugas proyek. Tugas proyeknya itu minimal ada produk, ya. Ada produknya tidak terlalu banyak. Tetapi menuntut elemen-elemen komponen-komponen yang terkait. Ya, produknya cuman makalah sama PPT saja. Sederhana sekali, makalah sama PPT saja. Tapi makalah itu isinya ada permasalahan yang dipecahkan dan topik yang dipilih. Sampai kemudian pembahasan itu kajian teori dan sekaligus menjawab pertanyaan yang dipertanyakan di latar belakang. Isinya bentuknya makalah, ya. Jadi setiap kelompok nanti bentuk suatu kelompok, ya. Jadi nanti bentuk suatu kelompok belajar. Bisa isinya 3 sampai 4 orang, minimal 3, maksimal 4. Ya. Diusahakan 3, biar problem-problem yang diangkat itu variatif. Itu diangkat dari mana Pak topik-topiknya? LKM-nya itu, lembar kerja mahasiswa itu. Diangkat dari topik yang Pak Kosim angkat pada pertemuan 1 sampai pertemuan 2 besok. Hari ini pun Pak Kosim akan menyampaikan tentang struktur dan fungsi sel itu saja. Karena ini materi dasarnya. Kemudian pertemuan 2 langsung ada 3 scoop. 3 scoop itu adalah, tapi ini dalam satu rangkaian, yaitu kesehatan sel atau sel yang sehat itu yang bagaimana sih. Kemudian dilanjut dengan imunologi, ilmu tentang imunitas, ketahanan tubuh seseorang. Mengapa ini kok diberikan Pak Kosim dan apakah itu sesuai dengan RPS yang Pak Kosim bagikan? Yang saya bagikan di RPS itu, makanya tadi saya mengatakan bahwa tidak textbook oriented, tetapi sudah textbook plus kontekstual. Jadi belajar mandirinya diambil perannya oleh siapa? Oleh sampean sendiri. Jadi Pak Kosim tidak teacher center gitu ya. Jadi bersifat project. Lah, saya tapi tanggung jawab saya di mana? Tanggung jawab Pak Kosim di ini apa namanya? Scaffolding atau pembimbingan. Jadi pertemuan 1 sampai 8 itu enggak ada yang kosong, artinya tetap ada kuliah terus. Tapi kuliahnya sifatnya pembimbingan. Yang untuk pertemuan 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu sifatnya pembimbingan.
Artinya membimbing kelompok-kelompok untuk menemukan permasalahan, mencari jawaban. Itu berarti saya mengungkit kemandirian belajar. Kolaborasinya di mana? Nanti ketika sampai presentasikan. Paham ya? Minimal di situ yang Pak Kosim sampaikan. Ya, dalam kerangka penelitian itu. LKM-nya dari mana? LKM-nya dari topik yang Pak Kosim berikan di pertemuan 1 sampai pertemuan 2 hari ini. Pertemuan 2 besok itu. Hari ini kan membahas struktur dan fungsi sel. Struktur dan fungsi sel itu saja sebenarnya kan sudah disampaikan di materi biologi umum. Ya enggak? Hah? Itulah sifat daripada apa namanya? Pengembangan pengetahuan yang lebih mendalam. Nah, pengetahuan yang lebih mendalam itu bukan berarti harus juga disampaikan dengan ceramah terus-menerus, itu enggak. Ya, malah pendalaman itu harus bersifat mandiri dan di dalam kelas itu bersifat apa? Diskus atau diskursus gitu ya. Diskursus. Jadi komunikasinya sudah pembahasan, tidak menerangkan sudah. Malah sampean yang berperan sebagai orang yang berperan mengerti masalah dan memahami masalah, memberi jawaban dan menyarankan apa namanya penyelesaian masalah. Nah, di situ. Saya ulang lagi, yang kedua itu adalah pembahasannya struktur nomor 1 itu struktur dan fungsi sel. Terus yang pertemuan kedua itu besok itu apa namanya kesehatan sel atau sel health, healthy cell concept. Healthy cell concept kalau secara bahasa Inggris. Konsep sel yang disebut sebagai konsep sel yang sel itu disebut sebagai sel yang sehat. Kemudian ditambah imunologi. Kenapa Pak kok ada imunologi? Ya, karena sama percuma belajar sel kalau ujungnya. Lah ini kalau saya gambarkan seperti anak panah gitu ya. Seperti anak panah. Pak Kosim ini sedang ini dengan gambar semacam ini ya. Kelihatan enggak ini? Kelihatan. Terlihat, Pak. Ya, gambar seperti ini kan pangkalnya sama ujungnya. Lah Pak Kosim ini sekarang sedang pegang pangkalnya sama ujungnya. Ujungnya itu belajar tentang biologi sel itu harus mengerti tentang kesehatan kita sendiri. Ujung-ujungnya di situ, itu ujungnya. Lah, pangkalnya di mana? Pangkalnya adalah konsep tentang struktur sel. Kemudian badannya, Pak, istilahnya gagangnya, Pak. Gagangnya anak panah itu siapa yang ngasihkan? Ya, ya itu apa namanya? Ya saya dengan Pak Guntur. Artinya gagangnya itulah yang kita kemudian mencari di situ. Gitu loh. Jadi tidak textbook oriented tetapi juga produksi. Jadi sampai memproduksi pengetahuan, bukan hafalan. Itu sistemnya. Baik, itu aja dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau untuk struktur penilaian sama ya. Sama seperti Pak Wahono kemarin. Kalau penilaian ya apa? Partisipasi, kemudian
tugas, UTS, UAS ya. Oke. Terus maaf, ini sudah matang apa belum? Tugasnya nanti itu cuman buat makalah ya, buat makalah, terus PPT. Tapi elemen-elemen komplementernya di dalam makalah dan PPT itu cukup 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 menyita pikiran. Artinya satu, sampai dituntut untuk keterampilan belajar mandiri, kedua untuk keterampilan kolaborasi, ketiga macam-macam karena datanya yang Pak Kusim cari itu lumayan banyak. Tapi paling tidak saya sampaikan di sini itu adalah terkait pemikiran penyelesaian masalah. Apa berpikir kreatif dulu. Berpikir kreatif, habis itu berpikir kritis. Kalau berpikir kreatif itu adalah mencari ide. Banyaknya indikatornya adalah kemampuan menelurkan suatu gagasan atau ide. Terus yang berpikir kritis itu ujungnya adalah penyelesaian masalah. Artinya mencari solusi. Itu adalah berpikir kreatif. Ini kalau dalam konteks ilmu psikologi pendidikan, yang satu ini berpikir divergen, yang kedua adalah konvergen. Kalau divergen itu menyebar dulu, mencari banyak ide dulu. Nah, paling tidak minimal itu yang Pak Kusim sampaikan lebih awal. Lain-lainnya ada enggak, Pak? Ada nanti. Misalkan respon, belajar, tapi saya lihat kondisi nanti. Artinya senyampang sampai belajarnya ini nyaman, dengan senang hati, dengan ikhlas. Karena aspek spiritualitas pun Pak Kusim berikan di sini. Satu, apa? Ketika kuliah itu menekankan apa? Menekankan niat. Karena di dalam model ini sendiri ada unsur niat, ikhlas. Lah ikhlas itu gimana? Ya melakukan dengan senang hati, tanpa ada paksaan. Bahwa belajar itu hakikatnya adalah menempa diri dan dilakukan dengan senang hati dan tidak berdampak kepada tidak membahagiakan diri kan gitu. Maksudnya sampai saya berharap walaupun mengerjakan tugas tapi itu selalu berbahagia kan begitu. Itu untuk struktur penilaian dan evaluasi apa-apa yang Pak Kusim sampaikan. Jadi tugasnya sederhana, cuman buat satu saja proyeknya. Satu saja, tapi saya berharap kualitas. Saya berharap kepada kualitas. Nanti ide-idenya apa, Pak, yang ada di LKM? Ya, seputar tema kali hari ini. Nah, saya sudah mengambil waktu setengah jam di dalam menjelaskan ini. Dari sini ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah ada yang bisa ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, langsung kita masuk ke topik. Karena ini penjelasan awal. Minimal apa-apa yang akan kita kerjakan itu loh. Di mata kuliah ini selama 7-8 pertemuan. Jadi saya jelaskan ya. Pertemuan pertama, kedua itu penyampaian ini ya, materi oleh Pak Kusim. Yang itu saya sebut sebagai scaffolding 1. Scaffolding 1, pembimbingan ke-1. Pertemuan ketiga dan keempat, saya sudah melakukan experience and experimentation. Itu kalau dalam bahasa Jawanya namanya niroake utawa ngelakoni. Karena Pak Kusim mengambil modelnya itu dari
berbasis sosiokultur masyarakat Jawa Timur. Kalau nomor 1 sama nomor 2 itu niat sama niteni. Lah niat sama niteni ini Pak Kosim pakai untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 2. Jadi niteni dulu apa yang diteni. Kalau niteni berarti kan namanya comprehension atau understanding. Terus mastery learning. Pak Kosim tidak memberikan materi banyak-banyak. Tapi ya lumayan banyak juga gitu loh. Itu tadi PPT-nya ada 2. Itu ada variasi saja. Biar sampean lengkap. Yang PDF itu setara. Maksudnya secara kesusunan setara. Kalau yang PPT 1 itu yang betul-betul tema kita hari ini. Pertemuan ke-5, 6, 7 sampean melakukan presentasi. Lah, kenapa presentasinya kok banyak sekali, Pak? 5, 6, dan 7. Karena sampean tahu sendiri, sing mata kuliah KSDAL kan ane sopo? Kayak angkatan tahun berapa itu? Iya, Untuk kami juga ke SDAL, Pak. Kami juga ke SDAL dulu waktu bikin makalah sama PPT juga. Lah ya itu aja membutuhkan waktu ya, Nak ya. Butuh. Iya, Pak. Maksudnya dalam menyampaikan lah. Itu Pak Kosim sebut sebagai scaffolding 2. Oh, scaffolding 3 sebenarnya. Scaffolding 3. Scaffolding 2-nya itu sampai eksperimen dulu, belajar mandiri dulu, belajar kelompok dulu, begitu intinya. Tapi bukan berarti tidak ada kuliah. Kalau di KSDAL kemarin kan saya lepas. Ya, saya lepas kalau di KSDAL kemarin. Lah, untuk hari ini enggak, saya kontrol terus. Gimana perkembangannya? Sudah sampai apa? Terus mana yang perlu dibantu? Jadi seperti itu. Jadi peran dosen itu sekarang itu lebih apa ya? Melayani lah, melayani bahasanya. Tapi membantu. Yang belajar siapa? Hakikatnya, yo mahasiswa sendiri. Dosennya cuma membantu. Lah, di dalam membantu itu apakah tidak butuh penguasaan? Ya tambah butuh skill, butuh penguasaan karena bergesernya student center itu ke teacher center, ke student center itu malah membutuhkan apa namanya? Keaktifan dosen yang luar biasa. Kalau teacher center misalkan saya hanya menerangkan gitu aja kan paling kalau tidak ada pertanyaan ya sudah kan gitu. Nah, itu enggak seperti itu nantinya. Untuk pertemuan 5, 6, 7 itu adalah presentasi. Berarti presentasinya ada 3 kali. Itu dibagi setiap kelas. Berarti setiap kelompok mungkin tampil berapa gitu. Lah di dalam presentasi itulah ditemukan apa namanya kelebihan kekurangannya. Lah pertemuan ke-8 presentasi ketiga itu artinya kan minimal kalau presentasi kedua itu sudah selesai. Artinya kan gantian gitu loh. Misalkan di pertemuan ke-6 itu sudah selesai semua gitu ya. Ya pertemuan ke-7 itu berarti pengumpulan tugas. Lah, pertemuan 8 kalau seandainya bukan masa pandemi, kalian memamerkan hasil kerja proyeknya itu. Dipamerkan. Dan memberikan kontribusi apa. Nah, seperti itu. Jadi tapi habis ini baca saja lah. Baca saja judulnya dari apa judul buku yang Pak Kosim buku ajar mahasiswa yang Pak Kosim susun itu. Itu kan ada judul penelitiannya. Dari situ kan sampean punya gambaran. Oh, yang dimaui Pak Kosim itu untuk apa sih sebenarnya? Satu, melatihkan keterampilan kemandirian belajar. Yang kedua adalah kemampuan
keterampilan skill kolaborasi. Itu ada indikatornya semua untuk menilai itu. Nah, seperti itu. Apakah sudah jelas, Nak, penjelasannya untuk pertemuan demi pertemuan? Jelas. Jelas, Pak. Jelas ya? Hah? Jelas nggih? Atau ada yang ditanyakan? Halo? Insya Allah tidak, Pak. Bisa dilanjut. Oke. Kalau bisa dilanjut, berarti saya menambahi tadi 5 menitan. Baik, saya presentasikan ya. Apa ini? Berarti mulai dari mana ini? RPS dulu ya, RPS. Lah, kalau RPS ya isinya ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau kelihatan, oh. Oh, sebentar. Nah. Lah, ini kan 1 sampai 3, kemudian ini langsung 4 sampai 8. Ini menjadi tanggung jawabnya Pak Kosim. Lah, dilanjutkan ke pertemuan 9 itu. Pertemuan 8 itu sebenarnya ujian subsumatif, enggak sampai pertemuan 9. Ini keliru ini ya. Ini RPS yang lama sekali tapi sudah fix gitu loh. Sudah fix dan kita jalankan terus-menerus. Ada RPS pembaruan sih sebenarnya. Tapi ini belum fix, saya godok. Maksudnya untuk bisa saya sampaikan kepada sampean semua. Oke. Oke, berarti RPS selesai. RPS begini. Apa ya tadi? RPS sifatnya yang di situ kan hanya petunjuk dasar awal saja. Tapi isinya yang sudah sesuai dengan yang Pak Kusim sampaikan tadi. Baik, saya lanjutkan. Setelah RPS, kok enggak muncul ya? Oh, maksudnya dimunculkan dulu ya. Oke, coba. Oh ya ini. Ya, ini lumayan. Ada terlihat ya, Nak ya? Terlihat, Pak. Ya, Terlihat, ada 9 ini. 9 kok 9? 63 halaman. Tapi apakah sampean disuruh ngafalin semua? Enggak. Suruh mengerti semua? Enggak. Terus yang di situ nanti intinya setelah hari ini baca sendiri ya.
ini pemberian materi awal gitu loh ya. Pemberian materi awal, kita punya waktu sampai 1 jam ke depan ya. Cuman saya langsungkan pelan-pelan saja. Apa yang ingin kita ketahui, sejauh mana yang ingin kita ketahui tentang sel? Ini. Jadi saya lengkapkan saja, maksudnya pelan-pelan saja. Sejauh mana yang ingin kita ketahui tentang sel? Kalau dalam pandangan saudara, kira-kira siapa yang mau menjawab? Gambarannya tentang mata kuliah kehidupan tingkat sel itu koyo opo sih sakjane? Oh, apa gambarannya? Seperti kemarin cara Pak Wahono mengantarkannya. Silakan menjawab. Siapa? Windy. Apa gambaran awalnya di benak sampean? Untuk gambaran di mata kuliah kehidupan tingkat sel ini eh, mempelajari tentang sel begitu Bapak, tentang fungsi, struktur dan lain sebagainya mengenai sel begitu Pak. Ya, ya. Paling tidak seperti itu. Berarti sama seperti yang sudah Pak Kusim sampaikan tadi. Saya tadi sudah menyampaikan sebenarnya. Kok baru ditanyakan kan gitu, nggak masalah. Artinya tentang imunologi, tentang psikoneuroimunologi, terus tentang apa namanya kesehatan sel dan struktur dan fungsi sel. Untuk hari ini ya sesuai dengan yang Pak Kusim berikan di WA itu. Apa? Mempelajari struktur dan fungsi sel terlebih dahulu. Kalau ini saya itu nanti bisa dibaca sendiri kan. Tapi hari ini kan saya menjelaskan, ya. Nah, menjelaskan itu saya pun tidak terkungkung oleh ini apa namanya PPT yang sudah saya buat, maksudnya dari downloadan atau dari hasil konstruksi awal itu enggak, tapi saya mengembangkan sendiri juga dalam artian seperti ini. Struktur dan fungsi sel itu adalah bahwa di sini apa sih, sejauh mana sih yang ingin kita ketahui kan gitu tentang sel. Ini kan judulnya ngono. What do you know so far? Sejauh mana? Sejauh mana itu berarti apa saja sih yang ingin kita ketahui dari sel? Hal yang pertama yang membuat penting mata kuliah ini adalah salah satu terkait kalau untuk sisi keprofesian sampean ya. Sampean kan dicetak sebagai calon guru IPA. Maka materi ini, topik tentang sel ini ada di kelas 1. Itu judulnya organisasi kehidupan. Itu ada membahas tentang sel. Termasuk juga ekosistem. Itu kalau di SMP, di kurikulum SMP. Lah, mengapa kok ini penting? Untuk kita ketahui bahwa secara prinsip tubuh kita ini adalah susunan daripada sel saja. Makanya secara definitif sel itu ini ilustrasi jari, kelihatan ya Nak ya? Pak Kusim membuka itu ikut berubah. Kelihatan Pak. Ya, kelihatan ya. Ini saja, jempol kita saja, kita kemudian untuk mereview, memperkecil sampai kepada ini kan ukurannya.
Apanya yang dilihat ini? Cuman kulitnya. Nah, ini diambil kecil ini, kulitnya saja. Nah, kulitnya saja isinya seperti ini. Habis itu diperkecil lagi. Ini 0,2 milimeter. Ini 2 milimeter. Tidak sampai. Ini 20 milimeter. Dari apa? Dari jempol saja. Nah, tubuh kita itu tersusun sekitar 1000 triliun. 1000 triliun. Atau 100 triliun. 1000 triliun kayaknya. Nanti saya bukakan ininya. 1000 triliun sel. Tubuh kita itu. Terus 1041 macam. Padahal kalau secara sederhana kan kita melihat apa? Tulang, darah, kulit, otot, rambut, kuku. Gitu saja kan. Terus organ-organ, jantung. Lah ternyata macam-macamnya itu sampai ditemukan secara keseluruhan itu, keseluruhan. Darah itu aja macamnya luar biasa banyaknya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, sampai seperti itu, nak. Lah kalau diperkecil sampai pada ukuran nano, hasil akhirnya ya ini. Hasil akhirnya. Ketika belajar sel, ya berarti belajar apa? Biokimia. Mau ndak mau. Ini diambil apanya saja, ternyata diambil setelah didalami, diambil bahwa saat ini sudah sel. Berarti 20 miometer, mikronmeter. 10 pangkat min 6 itu sudah mio ini. 20 miometer. 10 pangkat min 6 kan berarti 0,0 maksudnya 20 berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Min 6 kan berarti kecil sekali. Ukurannya kan di bawah min. Berarti sudah sangat kecil sekali. Lah, terus kemudian sampai pada molekul sudah berubah menjadi nano. Nah, ini nano. 0,2 nano. Ini masih molekul yang kompleks. Gabungan-gabungan. Ini apanya yang diambil? Ternyata ribosomnya ini yang diambil. Dari organel apa? Organel mitokondria. Jadi 2 mikrometer ini mitokondria. Ini mitokondria. Kemudian ini diambil sini. Nah, kalau tiap apa namanya tiap slide ini saya jelaskan detail gitu ya. Ndak ono marine ngono lho. Ndak ono entek. Tapi apa? Kita tangkap yang global, nanti kemudian kita kembangkan yang kedalaman kan gitu. Oke, paling tidak minimal kan seperti itu cara mengurainya. Ini dari sisi ukuran sel. Ini dari sisi mana? Ukuran sel. Kan pertama definisi kita ketahui dari buku yang Pak Kosim berikan kepada sampean itu sudah mengandung struktur apa namanya struktur ini apa konseptualnya urut-urutannya mengertinya dari mana dulu itu sudah ada di halaman daftar isi itu bisa kemudian sampean lihat di halaman terakhir itu sudah ada peta konsepnya. Lah masing-masing ada penjelasannya di situ. Oke, saya lanjutkan. Ukurannya ini. Mikroskop cahaya, terus ini mikroskop elektron. Nah, ini visualisasi sel. Jadi mau ndak mau kalau orang mau belajar sel ya seperti ini cara menghadapi sel. Ketika zaman berhadapan dengan sel, padahal tubuh kita ini adalah bagian dari sel. Tangan orang ini, mata, hidung orang ini, rambut orang ini adalah bagian dari sel semua. Gitu ya, nah. Termasuk
Virus kemarin dia hanya bisa hidup ada pada sel. Kalau mata kuliah KMH kan sudah lulus, berarti dia adalah variasi kehidupan. Dia adalah molekul kehidupan yang hanya berupa molekul DNA maupun RNA saja. Deoksiribonukleik asid maupun ribonukleik asid. Nukleik asid itu kalau disederhanakan sebenarnya apa? Nukleik asid. Asam nukleat. Asam nukleat berarti kan intinya kan berarti tubuh kita ini ya larutan asam basa saja. Asam makanya kan kenapa kok asam? Makanya protein itu juga sendiri apa? Asam amino loh. Asam amino berarti kan asam. Dengan apa? Dengan struktur apa? Rumus kimianya protein apa? Ada yang hafal? Yang biokimia sudah lulus mata kuliah biokimia? Halo? Halo? CH2COO, Pak. CH2COOH. Terus apa? Ngono tok. Gugus amin. Gugus amin itu NH3 plus asam amino itu protein itu adalah polipeptida. Peptida itu tersusun oleh asam amino. Protein itu, kalau protein itu polipeptida tersusun oleh asam amino. Lah asam amino ada dua macam, ada asam amino esensial maupun non esensial. Makanya kalau asam amino berarti apa? Ya urasil, valin, sitokinin. Nah, itu asam amino. Itu nanti dipelajari di dalam sintesis protein di pertemuan terakhir itu. Padahal kalian sudah mendapatkannya di mana juga? Di biologi umum juga sudah mendapatkan. Sudah toh? Ada mata kuliah satu topik yang membahas tentang sintesis protein toh? Ya enggak? Masih ingat proses-prosesnya? Ya artinya seperti itu yang akan saya pelajari. Menjenuhkan Pak, bosan Pak, ngapalin toh. Iya, pancen wong iku ilmu deskripsi. Karakteristik dari biologi ya seperti itu. Kalau enggak mau belajar IPA, makanya IPA pun akan menjadi ini, artinya tiap orang punya kekhasan masing-masing. Kalau mau ke biologi ya harus bisa memiliki skema pengetahuan. Kalau di fisika kan cukup rumusnya apa, aplikasinya bagaimana memasukkan rumus, menyederhanakan rumus, menurunkan rumus, kemudian memasukkan angka, menghitung, selesai lah. Seolah-olah sudah selesai kan gitu. Padahal ya sama. Dia berkembang dari alam pikir kan gitu. Kalau dijelaskan oleh Pak Wahono kemarin. Menjelaskan suatu fenomena tentang alam. Bagaimana alam ini bekerja. Lah, material atom itu kan bagian daripada fisika. Lah, biologi ini yang termasuk soft science. Fisika yang sudah memiliki sifat kehidupan. Kimia yang sudah memiliki sifat kehidupan. Apa yang memiliki sifat kehidupan? Yaitu sel. Unit struktural fungsional makhluk hidup terkecil. Makanya biologi dulu, waktu itu biologi sejarahnya itu malah dulu ilmu kedokteran daripada ilmu biologi. Ini tak tunjukkan. Pengetahuan baru enggak kira-kira? Biologi itu dulunya itu adalah ilmu tentang anatomi, tentang kesehatan langsung, medis.
kedokteran. Jadi biologi itu dulu itu ilmunya itu ya dari kedokteran dulu. Terus dia berkembang dari apa namanya? Sekarang biologi sudah utuh sebagai sebuah ilmu dengan percabangan-percabangannya. Lah, biologi masuk dalam rumpun apa? Ilmu pengetahuan tentang alam, natural science, NOS, natural of science. Visualisasi tentang sel. Oke, lanjut. Nah, ini fisikanya ini, artinya proses bagaimana mata mendapatkan pembesaran daripada apa yang dilihat di dalam mikroskop. Lanjut. Seperti ini cara orang bekerja. Dulu pakai komputernya seperti ini. Ini dulu ini. Apa monitornya aja masih seperti ini. Dan alatnya sudah canggih seperti ini. Apakah sekarang? Sekarang tambah lebih canggih lagi. Baik itu PCR apa itu. Nah, ini kira-kira apa? Ini kira-kira apa? Proses pembelahan sel. Baik itu mitosis maupun meiosis. Nah, ini. Kelihatan, Nak? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Ini dinding sel. Ini Golgi stalk. Ini berarti sel tumbuhan ini. Kalau sel wall. Sebentar. Iya, dinding sel. Kalau dinding sel berarti sel tumbuhan. Mitokondria, ribosom. Atau sel wall ini membran sel ya? Yo, membran sel. Bukan sel wall. Nah, ini baru sel tumbuhan, sel hewan. Lengkap sekali. Ini satu sel saja. Satu sel sudah seperti ini kompleksnya. Lah, inilah mengapa kemudian belajar tentang sel itu sebenarnya bendanya ada. Materinya ada kan? Jelas toh. Di mana? Yang kita bawa sekalian di dalam tubuh kita ini kan sel kita kan gitu. Jelas ada. Lah ini kita pelajari dengan secara lebih detail. Makanya ini disebut ultrastruktur. Ultra itu kecil, struktur itu kecil. Struktur. Ultra itu kecil, struktur itu yang artinya bentuk yang kecil. Makanya disebut sebagai unit fungsional makhluk hidup terkecil. Jadi ini sudah berbeda, nah. Ketika kemarin sampean belajar tentang biologi sel, struktur dan fungsi sel di biologi umum sudah berbeda dengan peningkatan di kehidupan tingkat sel ini. Mengapa? Ya karena sudah ada pendalaman, lebih kepada kedalaman. Ini lisosom. Ya, Golgi aparatus kompleks. Ini aparatus Golgi. Dimulai dari bagian yang paling utama dulu. Makanya sel itu cuma 3 bagian utama. Apa? Ada 4 ya. Dinding sel, itu kalau pada tumbuhan. Kalau di hewan cuma membran sel. Mana di sini membran sel? Ah ini, plasma membran. Ini kemudian sitoplasma, keseluruhan daripada sel ini namanya sitoplasma. Terus nukleus, habis itu organel-organela sel. Lah, mitokondria, retikulum endoplasma, ini adalah organela-organela sel. Lah, kalau ini dianalogikan, ya ini semacam pabrik, semacam sebuah negara. Negara, sel memiliki apa? Tujuan apa? Organisasi kan. Tujuan daripada sel apa? Yaitu menyusun komponen kehidupan.
fungsi-fungsinya maupun strukturnya adalah melangsungkan kehidupan. Sehingga di dalam sel ada ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri kehidupan itu kan banyak sekali. Kemarin paling tinggi itu adalah perbedaan akal pikiran itu, kemarin ada macam-macamnya itu. Nah, ternyata yang paling tinggi yang membedakan manusia dengan hewan adalah sistem nilai. Kalau konteks-konteks umum yang sifatnya menyelesaikan masalah, ternyata kelompok yang dekat dengan kita, yaitu primata, famili primata, yaitu simpanse dan lain sebagainya, itu juga memiliki yang namanya kecerdasan-kecerdasan tertentu di dalam mempertahankan kehidupannya. Dalam artian ketika itu sebagai sebuah masalah. Artinya masalah itu kan mempertahankan kehidupan. Sampean kuliah ini kan juga mempertahankan kehidupan. Kok bisa, Pak? Ya iyalah. Lah wong kuliah itu tujuannya nanti adalah mengembangkan diri, mendapatkan pengakuan dari masyarakat, dari sistem organisasi pendidikan, kemudian mendapatkan ijazah dan gelar, kemudian gelar itu bisa disematkan di nama saudara, kan begitu. Bahwa statusnya saudara adalah sarjana, dan terus-menerus yang bisa dipakai untuk bekerja dan lain sebagainya. Di dalam status sosial. Berarti itu kan penyelesaian masalah. Oke, lanjut ya. Sel ya, merupakan unit struktural makhluk hidup. Maaf, tadi saya sampai janji sampai jam berapa ya? 9 ya? Iya Pak, jam 9. Iya Pak, jam 9. Jam 9. Berarti kalau jam 9 enggak banyak ini yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau 9.30 gimana? Karena ini berapa SKS? 3 SKS ya? 3 SKS sebenarnya bisa. Cuman kan ada undangan mahasiswa itu loh, yang Zoom itu ya. Yang mahasiswa 2021 itu. Untuk KRS-an. Tapi enggak masalah. Lebih-lebih dikit ya enggak apa-apa. Dikit aja tapi. Saya juga enggak capek gitu. Sel merupakan unit fungsional. Berarti apa? Pertama struktural. Kalau digabung apa? Unit struktural fungsional makhluk hidup terkecil. Tapi ini ditambahi apa? Reproduksi, hereditas. Sel itu juga struktur unit reproduksi. Mengapa? Karena makhluk hidup yang bersifat uniseluler itu ya berkembang dari pada satu sel saja. Kalau sel merupakan unit hereditas, karena di dalam sel itu ada kromosom dan DNA. Nah, seperti itu. Sel adalah, kalau adalah, is structural and functional to grow of the living thing. Satuan struktur fungsional terkecil dari makhluk hidup yang menyusun, to grow, yang menyusun satu makhluk hidup. Nah, ini ada teori-teorinya. Skeldon 1800-an diketemukan tentang sel itu. Menyatakan bahwa sel merupakan satuan fondamen dari struktur dan fungsi dalam semua bentuk makhluk kehidupan. Sel sebagai kesatuan dasar dari struktur dan fungsi kehidupan yang terkecil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berbentuk, ya, berdimensi, berstruktur, kegiatan aktivitasnya. Lah ini adalah ciri-ciri kehidupan kemarin. Makanya dengan ditemukannya sel, ditemukanlah fondasi ilmu biologi. Kemudian dengan ditemukannya sel, biologi menjadi kokoh, kuat. Termasuk filogeni, sistem filogeninya, sistem keturunannya. Bahwa sel itu
menjadi dasar penentuan suatu makhluk hidup. Bentuknya itu. Kan ada sel eukariotik, sel prokariotik. Itu dipakai untuk apa? Klasifikasi juga. Nah, waktu itu kan sudah lulus KMH. Ini bisa kamu baca sendiri ya. Nutrisi. Nutrisi itu apa? Nutrisi itu bisa berarti ilmu, bisa berarti proses pencernaan, respirasi, regulasi. Jadi metabolisme itu di sini. Berkegiatan atau beraktivitas. Tumbuh, berarti sel itu tumbuh, berkembang biak, mempertahankan keturunan melalui pewarisan hereditas, peka terhadap rangsang, iritabilitas, gerak, dan evolusi. Berarti sel itu berevolusi. Kemarin itu mutasi itu adalah evolusi. Virus itu sendiri kan bisa bermutasi. Nah, mutasi itu adalah juga berkembang. Kecepatan mutasi virus yang tinggi itulah sehingga vaksinasi yang diperlukan itu juga sebenarnya sudah harus juga mengikuti perkembangan daripada mutasi daripada virus. Hey, the cell, what do you know so far? Sama pertanyaannya. Ini bahasa Inggrisnya kan berarti ini. Smallest unit of life. Unit terkecil daripada kehidupan. Is highly organized for metabolism. Merupakan bentuk metabolisme, organisasi metabolisme yang tinggi. Dan seterusnya. Potential reproduction. Apa ini? Important date. Artinya pertama kali ditemukan bentuk-bentuk sel. Origin of the Earth. 4,5 billion. Berarti 4,5 apa billion? Juta tahun yang lalu. Juta tahun yang lalu ya. Nah, sel ini teorinya tadi sudah. Semua organisme tersusun oleh banyak sel. Sel sebagai unit fungsional makhluk hidup terkecil. Tidak ada yang lain kecuali hanya bentuk sel. Ya. Di dalam beberapa sel makhluk hidup itu juga bisa berubah bentuknya. Tapi ya hakikatnya juga sel. Kalau L cell come only from the other cell. Nah, ini. Ini kan yang bahasa Inggrisnya. Nah, ini yang umumnya. Apa namanya bahasa Indonesianya? Protoplasma. Nah, kalau kita membahas awal tadi, ya, protoplasma itu adalah sel yang hidup daripada bagian daripada sel. Nah, kalau disebut protoplasma, yaitu sel hidup itu sendiri. Oke, mudah-mudahan tidak bulat ya. Jadi komponen hidup daripada sel itu adalah protoplasma. Proto itu awal, plasma itu cairan. Oke, dan seterusnya. Di dalam struktur sel ada membran sel, ada inti, ada sitoplasma, ada organela, ada sitosul. Oke, ukuran sel. Jadi saya cepatkan saja. Ini sudah mikro. Ukuran selnya. Nah, ini. Ukuran sel di dalam tubuh kita itu seperti ini. Semakin kecil ukuran sel, semakin bagus secara luas permukaan.
Ini teori luas permukaan. Ini belajar matematikanya. Kalau jumlahnya banyak dan tersusun seperti ini, berarti luas permukaannya kan otomatis lebih tinggi daripada yang ini. Makanya mengapa kok sel bentuknya kecil? Karena dia melakukan suatu fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh untuk melangsungkan suatu proses kehidupan. Sehingga bentuknya kecil-kecil semacam ini. Kalau ini dianggap sebagai sebuah tumpukan kotak, maka luas permukaannya semakin besar. Tidak perlu, ini sejarah ya. Sejarah tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini struktur prokariot dan eukariot sel. Ini berarti yang apa? Kalau sel ini. Ini prokariot atau eukariot yang ini? Pak. Eu. Wong ini nukleusnya jelas kok eu. Iya Pak, eukariotik kan ada membran yang membungkus nukleusnya. Lah ya, eukariotik Nukleusnya toh. tidak terpecah-pecah. Lah ya, berarti kan eukariotik. Yang prokariotik kan yang cuma dua itu. Alga biru sama bakteri kan ya. Masih ingat kemarin yang KMH. Hampir sama kalau yang sistemnya ini. Oke, lanjut. Nah, ini secara ukuran ya. Ukuran atom itu. Atom itu kemarin Pak Wawono sudah menjelaskan tentang partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu yang namanya boson itu. Boson. Dia bisa menyusun suatu massa. Kalau dalam bahasa agamanya kemarin tidak saya tambahi itu ya Nur Muhammad. Artinya awal mula terciptanya segala sesuatu. Terciptanya materi. Padahal materi itu ya energi gitu. Waktu itu kan kemarin bisa hilang bahwa materi itu adalah kumpulan daripada energi juga kan gitu. Nah, apakah manusia itu disebut energi? Ya, iya. Baik itu secara fisik maupun non fisik, material maupun imaterial. Lah, ini yang prokariotik, yang bakteri. Ini yang eukariotik. Not size, tidak ada ukuran. Not size. Ini filogenetiknya. Ini untuk mahasiswa biologi harus paham. Filogenetik itu ya pohon kehidupan. Asal usul urut-urutannya. Bakteria, archaebacteria, dan eubacteria. Eukariotik. Eukaria. Archaea. Phylogenetic tree of life. Urutan-urutannya. Ini yang kita pelajari di KMH. Ya. Sudah lulus ya. Dapat nilai apa rata-rata? Nah, ini kalau secara molekuler. Ini apanya? Ini struktur apa ini? Ribosom. Ya. Ribosom yang kelihatan kecil-kecil itu ternyata dia adalah rangkaian seperti butiran. Kalau butiran-butiran itu ya sebenarnya rangkaian molekul protein. Baik itu RNA itu, mRNA itu ya RNA RNA itu ya mRNA.
Ya rRNA, maksudnya ribosom itu juga rRNA. Jadi ini kan ada mRNA, ada rRNA, karena ada tRNA. Ini sudah apa namanya, sudah kita ketahui. Struktur of cell. Ini kan tentang itu apa namanya? Klasifikasi makhluk hidup. Komponen daripada struktur ini sudah ya tadi prokariotik, eukariotik. Ini sudah akan ada pembedaannya dari size eukariotik maupun dari organisasinya. Ini bakteri sama sel kulit. Ini perbandingannya. Ini untuk keseluruhannya eukariotik, ini untuk prokariotik. Komponen strukturnya terdiri dari apa saja. Ini yang untuk eukariotik. Nah, ini yang untuk yang sama-sama eukariotik, sel hewan maupun sel tumbuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, ini sudah enggak, ini sudah virus ini. Baik. Nah, tapi yang wajib, ini saya tutup dulu. Yang wajib yang ini, yang harus sampean pahami. Nah, tugasnya apa? Ini tadi sudah Pak Kusim sampaikan ya. Inti selnya. Nah, ini yang apa namanya? Organelanya. Sama. Ini yang utama ya. Perbedaannya. Lah, protoplasma. Terakhir ini. Lah, pada prinsipnya sel itu apa ya? Protoplasma. Terdiri dari apa? Bahan organik. Protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Bahan anorganik, asam, basa, garam, dan air. Kenapa Pak? Air kok tergolong anorganik? Ya karena itu apa namanya? Nah, ini hanya sebagai tugas itu, tugas pelengkap begitu ya. Makalah tentang protoplasma, efek Tyndall. Lah, saya tidak menyarankan ini untuk dikumpulkan, enggak. Untuk menyimpan energi. Artinya bagi saya adalah belajar itu pun sama dengan memfokuskan energi. Pada prinsipnya dari Pak Kusim. Untuk mata kuliah ini yang saya berikan adalah tugas-tugas yang memang betul-betul penting gitu saja. Dan sifatnya adalah belajar mandiri. Jadi kalau begini ini kan tugas terstruktur. Mesti bisa jawab.
Wong hanya tugas materi semacam ini. Tapi kalau bentuknya itu belum ada dan itu adalah konstruksi pikiran, itu sudah lain lagi. Itu sudah dapat menilai kemandirian dan keterampilan kolaborasi daripada mahasiswa. Saya kira di situ. Hari ini tidak ada tugas, ya cuman cukup niteni saja karena pertemuan ke-1 gitu loh. Pertemuan pertama. Baik, putusnya lama? Enggak ya? Halo? Enggak, Pak. Barusan ya? Keliru mencetnya tadi. Baik, saya kira itu sudah selesai untuk topik pertama. Pendalamannya sama bisa lihat di buku bacaan yang Pak Kosim berikan. Itu di print enggak apa-apa, itu di print ya cuman 25 halaman atau berapa itu. Baik, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Halo? Halo? Sepertinya tidak. Sebenarnya tidak. Berarti dianggap cukup ya? Jadi Iya. saya tidak membebani terlalu banyak tugas. Kesampaian yang penting di situ ada tugas. Yang tugas sifatnya mandiri. Wong saya menuntut mandiri. Cuman tidak harus saya kumpulkan. Saya juga malah repot kalau harus menilai tugasnya. Tugasnya adalah yang maksimal saja, yang besok saya masukkan ke dalam pertemuan ke-7 sampai ke-8. Ini aja, coba ini saya tampilkan yang saya tampilkan yang ini. Ini sudah Pak Kosim sampaikan ya, maksudnya ya. Ini judulnya ya. Judulnya rencana atau kerangka penelitian yang akan Pak Kosim lakukan. Yaitu menuntut apa? Kemandirian belajar mahasiswa dan keterampilan kolaborasi. Tapi di sini memiliki aspek-aspek terkait. Ya, aspek-aspek terkait. Nah, ini bisa dibaca, ini bagian 1. Bagian 1 itu struktur dan fungsi sel saja. Terus bagian 2 itu mencakup 3 ini.
The Healthy Cell Concept, Imunologi Sistem, dan Psikoneuroimunologi. Baik, nah ini bisa dilihat. Jadi kalau konteksnya struktur dan fungsi sel, maka ada teori-teori tentang sel, organisme seluler, organisme multiseluler, terus perbedaan sel prokariotik, eukariotik, variasi morfologi sel, ukuran sel, komposisi sel, persamaan dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah ini sudah Pak Kosim sampaikan dan sudah Pak Kosim urutkan, sudah saya tulis. Ini pun bagian dari penelitian Pak Kosim dulu waktu S2. Dan artinya ini saya rekreasi lagi. Saya tambahi lagi dari sisi mana? Dari sisi ini. Ini yang bagian kedua. Kelihatan, Nak? Halo? Terlihat, Pak. Oke, kalau terlihat. Terus fungsinya, nah ini fungsi-fungsi komponen sel. Dinding sel fungsinya apa, membran sel fungsinya apa. Lah, semuanya ini isinya ya, teksnya ya. Teksnya. Terus ada rangkumannya. Ada rangkumannya. Teksnya isinya ini bisa dibaca sendiri. Jadi itu sesuai dengan yang tadi ya. Luas permukaan tadi bisa dilihat ya. Nah, ini rangkuman-rangkumannya. Kemudian ini istilah-istilah pentingnya. Ini referensinya atau dapusnya, daftar pustakanya. Terus ini peta konsepnya. Sudah Pak Kosim urutkan dengan lengkap ya. Ini karena mengapa kok bisa serapi ini? Ya karena ini dulu penelitiannya Pak Kosim kan gitu. Yang waktu S2. Peta konsepnya sudah ada di sini. Jelas, lengkap. Ya. Mulai dari situ plasma sampai inti sel sampai organela-organela. Semua macam-macam organelanya. Yang belum ada kan peroxisome, dictyosome itu yang belum ada di sini. Paling tidak ini sudah mewakili untuk karena bekal pengetahuan untuk cukup anak S1 kan dipakai untuk anak SMP kan gitu. Maksudnya kalian kan dipakai belajar untuk mengajar di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Baik, itu tadi sudah Pak Kosim PPT-nya, RPS-nya, dan buku ajarnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Intinya kan struktur dan fungsi sel saja itu. Halo? Pas pukul jam 9. Pukul 9. Halo, ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti bisa diakhiri ya? Iya Pak, bisa diakhiri. Bisa diakhiri. Alhamdulillah, kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas semuanya. Bahan-bahannya yang ada
yang sudah Pak Kusim bagi itu silakan dibaca ya. Pertemuan berikutnya menjelaskan tentang langsung kepada konsep bagaimana suatu sel itu disebut sel sehat, kemudian imunitas, sistem imunologi, dan konsep psikoneuroimunologi pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan kedua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sampai pada pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti bisa Pak Kusim akhiri. Betul ya? Betul? Tidak ada pertanyaan? Sampai sini? Kalau tidak ada, saya akhiri. Saya akhiri dulu. Berarti tidak ada yang merespon, berarti sudah merasa cukup ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusim. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.